Bagaimana perkembangan jurnalisme hari ini? Apakah masih sesuai kaidah atau sudah mulai berubah? Bersama saya saat ini Mbak Hani, Kepala Biro Radar Gresik. Makasih Mbak Hani udah berkenan buat datang ke sini. Ya, sama-sama. Mumpung di momen ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang jurnalisme Mbak. Karena Iya. momennya kebetulan Hari Pers Nasional. Besok tanggal 9, Ya, tanggal 9 nanti. Silan. Nah, sekarang tantangannya jurnalisme kayak gimana sih Mbak? Kan kita udah masuk era digital, apalagi kan ada influencer, terus ada buzzer juga. Itu mereka kan digunakan sebagai kayak untuk nge-counter lah, nge-counter isu-isu yang nyerang pemerintah. Nah, ngerasa kayak kesaingi nggak dengan adanya buzzer ini? Buzzer ya kayak gitu. Jadi kalau kita bicara buzzer dan influencer itu kan dua hal yang berbeda. Buzzer itu memang diciptakan sebenarnya bukan hanya untuk mengcounter atau menyerang pemerintah, tapi mereka itu kan punya kepentingan, ya kan? Bedanya antara buzzer dengan influencer teman-teman sudah banyak yang tahu. Kalau buzzer itu kan akun yang bisa aja nanti bisa berubah gitu ya dengan nama-nama yang mereka suka. Terus kalau influencer jelas mungkin Mbak Yunita di sini mau jadi influencer dengan nama yang jelas banyak ya, Denny Siregar, banyak tokoh-tokoh kita yang mereka jadi influencer gitu dan punya pengaruh juga dengan jumlah pengikut yang juga cukup banyak. Nah, bedanya kalau di buzzer ya, di buzzer itu ada dua hal. Saya melihatnya itu dua hal, yaitu mereka ada kepentingan ideologis, yang kedua mereka juga ada kepentingan ekonomi. Ya, kalau kita melihat sektor mereka, para buzzer mereka dengan kepentingan ideologis, mereka juga bisa jadi penyerang, mereka juga bisa menjadi pendukung pemerintah. Misalnya sekarang eranya Bapak Presiden ya, yang ideologinya nasionalisme. Orang-orang yang berideologi non nasionalisme ya, mungkin yang radikal, dia akan melakukan buzzer itu akan melakukan serangan terhadap mereka gitu. Jadi seperti itu. Terus yang kedua terhadap influencer ya, influencer yang pastinya mereka bisa dipertanggungjawabkan juga. Kalau saya merasa mereka bukan menjadi sebuah tantangan juga, karena mau tidak mau di era digital kami dari media mainstream ya, baik itu dari cetak maupun televisi atau radio, kita harus berani menghadapi hal ini gitu. Prinsip dalam jurnalisme itu kan ada balance dan checks ya kan. Nah, di mana ketika masyarakat mungkin terpengaruh pada buzzer salah satu akun di medsos, itu baik itu di Facebook ya atau di WA ya atau juga di IG, coba dicek. Mereka para buzzer pasti karena ideologi pasti akan memojokkan ya kan, karena ekonomi mereka ada kepentingan membuat opini. Tapi di jurnalisme, di prinsip jurnalisme tidak seperti itu. Setiap pemberitaan yang disampaikan mereka tidak beropini, tapi menyampaikan sesuatu yang faktual, yang terpercaya seperti itu. Memang karena itu mereka ada kepentingan. Di sini jurnalisme kepentingannya adalah menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan buzzer dan influencer, kita bisa menyaringnya dan kita bisa memberikan informasi yang benar-benar terpercaya dengan cek dan balance itu. Jadi memang harus misalkan ada sebuah isu terus buzzer mulai atau influencer lah itu mulai ngasih pendapat-pendapatnya yang paling enggak entah mendukung entah menyerang pemerintah. Mungkin kita nggak bilang buzzer yang akunnya macam-macam yang aneh-aneh, tapi kita mungkin bisa bilang buzzer RP. Ya, ada istilah buzzer RP juga. Ngerasa kayak orang-orang ini lebih percaya omongan dia yang entah benar atau enggak, tapi pernyataannya tuh menjurus
entah mendukung atau menentang, masyarakat lebih percaya buzzer ini daripada media, daripada pers. Ngerasa kayak ada perasaan orang-orang ini dikasih tahu faktanya dari gitu. media yang benar, kok malah percaya orang-orang yang kayak gini gitu. Ada perasaan kayak gitu Kak? Kalau perasaan sih enggak, karena memang itu adalah kondisi ya. Artinya memang media digitalisasi yang kita alami saat ini, teknologi termasuk perkembangan medsos, ketika mainstream dulu sangat dipercaya, sekarang medsos menjadi dinamika di masyarakat Indonesia dan kita itu harus menghadapi itu. Ya itu memang ada semua sesuatu hal yang baru ya, istilahnya new normal itu pasti ada ada baik dan buruknya. Oke, medsos itu menyampaikan informasi ya, buzzer itu cepat update seperti itu, cepat banget ya, belum tentu ada juga memberikan informasi yang seperti ini. Nah tapi di sisi lain karena mereka sering menginformasikan yang hal-hal itu, masyarakat akan terbuka sendiri. Saya rasa banyak masyarakat sekarang yang sudah open minded ketika diberikan informasi A, B, C, D ternyata tidak percaya begitu mudahnya gitu ya. Memang kalau 1-2 orang ya banyak. Tapi kan maaf, yang A menyampaikan ini buzzer A, yang B misalnya mereka kan akhirnya bingung. Mau tidak mau mereka akan mencari referensi kebenaran yang kami disajikan lewat media mainstream seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau merasa sih enggak, karena itu memang tantangan yang harus kita hadapi gitu loh. Itu. Selain tantangan adanya buzzer dan influencer, tantangan apa lagi yang dihadapi pers zaman sekarang? Hoax ya, hoax itu paling utama. Hoax itu yang menjadi tantangan luar biasa. Karena fitnah itu ya lebih kejam dari pembunuhan, sesuatu ya. Hoax itu berita bohong. Orang ya kalau terpengaruh berita bohong, apalagi itu sebuah ideologi, itu bisa menjadikan sebuah kekacauan, betul nggak? Nah ya itu, makanya saya di Hari Pers Nasional ini berharap sih masyarakat bisa lebih terbuka hatinya bahwa sesuatu hal yang kita terima baik di semua hal ya, termasuk lewat medsos, kita harus berpikir ulang karena rugi sendiri mereka ketika akan menerima sesuatu ya kan. Banyak kan kita misalnya wah percaya iki sudah menghina A B C D gitu misalnya, ternyata kok salah kan, akhirnya banyak ketunnya. Contoh juga waktu pilkada kemarin mereka jadi buzzer di salah satu tim, misalnya tim Z gitu ya, satu Y sama Z gitu ya, kita Z sama Z. Yang tim Z itu sangat memprovokatif tim Y, buzzernya itu. Endingnya maaf, yang menang salah satu dari mereka. Wah, karena mereka salah satu tempat, akhirnya apa? Waduh gimana ya gitu. Kan ada perasaan gak enak. Mau tidak mau yang menang nanti si buzzer itu kan juga butuh. Kan 5 tahun ke depan itu pemerintah itu kan bukan yang kalah tapi yang menang. Mau tidak mau ya sudah, kita harus ke pemerintah yang menang kemarin, padahal mereka dulu buzzernya tim Z, akhirnya kan malu-malu sendiri mendekati itu kayak gitu. Itu banyak akhirnya, atau terkotak nantinya. Padahal mereka butuh program yang mungkin 5 tahun ke depan mereka harus support seperti itu. Termasuk di media. Alhamdulillah kami kemarin itu banyak memang yang kesana kesini, tapi kita alhamdulillah netral dalam segala hal karena ya sudah. Semua diberitakan yang baik, semua diambil yang positif, tidak usah menyerang sini. Apa gunanya kalau saya misalnya ke Y atau Z menjelekannya, menjelekinnya nggak ada fungsinya juga bagi kami gitu loh. Mungkin selain masyarakat yang terbuka tapi lebih kritis Mbak kayaknya. Betul. Lebih kritis. Masyarakat sekarang lebih kritis sih karena keseringan dibujui ya, dibohongi lama-kelamaan. Masa saya dicek dulu. Bahkan ibu-ibu itu tetangga saya orang kampung itu sering ngomong, bener tak aku dicek dhisik, banyak yang seperti itu. Artinya masyarakat sekarang, orang-orang sekarang tuh lebih, apalagi anak muda. Anak muda tuh saya rasa ya seperti Mbak Nita ini yang masih muda, bener tak akan lebih dicek lagi. Padahal generasi muda itu milenial sekarang tuh menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional kita. Jadi ya memang seperti itu, hoax itu memang luar biasa tantangannya. Terus yang kedua yaitu
karena bagi teman-teman di jurnalis ya, di media, karena sekarang itu mudahnya mendapatkan informasi, misalnya lewat media telepon atau lewat WA, cukup WA saja, artinya cek langsung secara mendalam itu tidak begitu dilakukan oleh teman-teman di jurnalis. Misalnya ada berita A gitu, langsung telepon, saya konfirmasi ke A gitu ya. Akhirnya apa? Berita itu tidak dalam. In-depth-nya itu kurang gitu aja. Biasanya sering seperti, tapi tidak semua sih. Kalau saya ketika ada pemberitaan yang investigasi gitu, mereka saya suruh sampai benar-benar ke akar-akarnya. Kalau sampai ke akar-akarnya itu kan kita bisa mempertanggungjawabkan ke masyarakat seperti itu. Tapi kita kan juga lagi banjir informasi juga, Mbak. Tapi tetap untuk memperdalam sebuah informasi atau peristiwa juga masih dirasa kurang kedalamannya. Enggak, kalau dirasa kurang enggak, malah untungnya seperti ini. Inilah yang akhirnya muncul citizen journalism ya. Semakin banyak informasi masyarakat itu semakin kaya. Kita tinggal sebenarnya di media ya, di media mainstream itu melakukan yaitu check dan balance. Karena misalnya ada masyarakat, ada kecelakaan, masyarakat itu kan enggak tahu kode jurnalistik, penting moto kejadian diupload di medsos, di akun medsos yang punya nama seperti itu, tapi kan nggak cek kebenarannya seperti itu. Akhirnya yang ada bagi teman-teman media mainstream atau media teman-teman wartawan, akhirnya kasus kayak ini konfirmasi cepat. Sangat mendukung sekali. Mulai dulu sebenarnya citizen jurnalis itu kan berlaku sudah lama sekali, sudah SS ya, suara Surabaya, kita lewat telepon, ya ini ada kemacetan di ternyata sini. berita-berita yang dari media mainstream itu juga diambilnya dari laporan masyarakat. Dulu mungkin mereka by phone gitu ya, atau SMS lewat redaktur ya, atau wartawannya, atau laporan ke kepala desa dulu, ke lurahnya dulu, baru lurah dari desanya ke wartawan. Tapi sekarang enggak. Dan biasanya si Mas A gitu langsung foto, wartawan lagi baca langsung jadi berita gitu kan, seperti itu. Jadi cukup membantu dan memang itu harus berjalan seiringan. Terus perlu lagi, dunia digital itu bagi teman-teman jurnalistik bukan hal yang baru. Digital, mesin ketik itu dulu kan juga mengikuti tren. Kita kan nggak mungkin ngetik terus harus mengedit foto. Dulu itu digital pada zamannya ya. Digital pada zamannya. Cuma karena sekarang eranya seperti ini ya kita harus mengikuti. Jadi bagi teman-teman jurnalistik bukan yang bergerak di dunia jurnalis, di media itu bukan hal baru. Dunia digital itu mesin ketik juga, bagaimana ngedit foto, bagaimana kita mencetak koran tuh kan pakai sesuatu yang digital gitu. Cuman sekarang eranya udah lebih beda lagi. 20 tahun lagi bisa jadi beda lagi. Atau orang itu kalau kita belajar dalam dunia fashion, tren itu pasti akan kembali ke zamannya. Dulu teman-teman ingat ya baju sukanya apa raffle yang tren model, sekarang tren lagi. Terus yang dulu selimpit ya, rok itu loh ya. Span, bukan Span yang selimpit itu loh, yang kayak anak sekolah SD itulah itu. Itu kan era-era tahun 70-an, 80-an, sekarang ngetren lagi kayak gitu. Saya rasa semua itu akan berputar gitu loh. Jadi citizen journalism masih relevan dan malah menguntungkan. Menguntungkan bagi teman-teman media. Jadi kita tuh memang harus kita akui gitu. Dan sebenarnya kan bukan hanya sekarang, dulu pun ya itu tetap kita mendapatkan informasi dari masyarakat. Ya, cuma mereka kan nggak tahu caranya menulis 5W1H yang akhirnya diberikan kepada ahlinya, dan ketika dipublikasikan respon pemerintah, respon swasta, masyarakat tuh lebih, publik kan lebih cepat gitu kan. Kalau misalnya hanya laporan dari kita laporkan ke media pasti kasus biasa seperti itu. Nah, kita balik lagi ke ngomongin hoax, Mbak. Hoax ini kita kan nggak bisa atur datangnya dari mana dan bentuknya kayak apa. Terus kita juga berarti menuntut masyarakat untuk lebih kritis kan. Nah, perlu nggak sebenarnya pendidikan secara khusus dari pers ke masyarakat mengenai cara menanggapi hoax kayak gitu? Atau mungkin perlu nggak
masuk ke kurikulum di pelajaran sekolah? Oke. Kalau ngomong hoax itu kan sebenarnya berita fitnah, sesuatu ya fitnah. Memang gini, pendidikan kita mengkritisi sesuatu pendidikan ya. Era saya itu dulu masih ada pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, nggak ada. PPKN bukan ya? PKN ya. PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Dulu tuh pendidikan moral, jadi memang karakter moral bahwa kita tidak boleh fitnah, bagaimana kita menghadapi orang, ucapan itu seperti sekarang saya rasa tuh kontrol terhadap ucapan, terhadap sikap itu kok berkurang ya. Saya rasa melihatnya seperti itu. Makanya ya saya rasa memang pemerintah harus lebih bisa memberikan apa ya kurikulum. Sekarang kan ada kurikulum 13 ya, sudah diperbarui. Mungkin ada pembenahan tambahan bagaimana menghadapi hoax. Sama saya di perguruan tinggi itu dulu kan enggak ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kamu ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Sekarang ada. Oh. Artinya sesuatu yang memang dibutuhkan, relevan dan dibutuhkan oleh anak didik kita karena 10 tahun, 20 tahun dan anak-anak yang masih TK, anak SD itu yang akan menjadi agen of change ya, agen perubahan di Indonesia, maka mereka harus dimasukin. Jadi memang tidak perlu takut gitu loh. Saya sendiri di media mainstream misalnya Mbak cetak mau ditinggalkan, kita nggak boleh takut, kita harus hadapi itu gitu loh. Termasuk ketika memang menghadapi hoax anak-anak SD itu ya memang ketika perlu ya sudah ditentukan. Kalau bisa misalnya untuk menghindari mengajarkan mereka biar tidak korupsi. Kalau sekarang di tingkatan perguruan tinggi sudah ada pendidikan anti korupsi, tingkatan SD juga butuh. Kalau memang itu pembelajaran hoax atau pendidikan karakter itu bisa kita berikan di tingkatan SD. Kalau di tingkatan masyarakat saya rasa pemerintah harus rutin seperti itu memberikan. Kalau dari teman-teman di media tuh sebenarnya sudah sering mereka melatihkan pelatihan jurnalistik. Kalau saya memberikan saran ke masyarakat, kalau kita ada bedanya antara berita hoax itu dan enggak. Jadi misalnya kita harus cross check ke website, bener nggak website, kita cek dulu itu akunnya bener nggak ya, atau akun bodong, .blogspot biasanya itu betul, itu biasanya sudah .wordpress udah itu. Terus konsep teori yang dipakai, ya kalau teman-teman mungkin di perkuliahan kan gini, kalau kita membuat skripsi atau tugas akhir itu kan misalnya bukan hanya kasus fokus ya lokus kasus yang kita teliti, tapi di situ kan pasti ada teori misalnya teori A menyampaikan misalnya Einstein atau misalnya pisau analisanya A kayak gitu, terus hubungkan dengan kasusnya. Nah, kasusnya itu apa kasusnya misalnya? Kalau misalnya terlalu beropinion itu sudah perlu diragukan kebenarannya. Ya, baru setelah itu di mana tempatnya. Kalau cuma di salah satu itu jangan sampai dipercaya. Di mana tempatnya? Kalau betul RW RT itu kejadiannya kapan, tanggal berapa, bulan berapa gitu, itu benar-benar harus dicek. Jadi memang mulai sekarang kita harus seperti itu biar tidak terlalu percaya dengan hoax. Biasanya sering beropini itu banyak kan memang hoax ya yang dibikin oleh Kalau bicara hoax itu jadi ingat ini Cambridge Analytica. Tahu nggak Mbak? Yang Pilpres Amerika segitunya kan, segitu merusak demokrasi. Iya betul. Nah, aku nggak tahu ya waktu itu di Amerika bagaimana peran persnya sampai masyarakat di Amerika itu bisa segitu kepecahnya lah mungkin. Gimana kalau di Indonesia Mbak, peran pers di Indonesia ketika melihat hoax ini sudah merusak demokrasi. Nah, masih relevan nggak sih pilar keempat demokrasi yaitu pers dalam menjaga supaya demokrasi kita tuh tetap baik lah, tetap bermoral. Perlu ketahui ya, inilah teman-teman media itu sebagai watchdog ya, kalau istilahnya seperti kita ngomongnya itu
anjing penggonggong, anjing penjaga, istilahnya. Anjing yang ngeliatin gitu. Betul. Jadi perlu diketahui bahwa pemerintah itu bukan hanya mengkontrol masyarakat gitu ya, mengkontrol kebijakan pemerintah maksudnya, tapi juga dia menjadi media yang memberikan informasi ke masyarakat yang benar gitu. Memang ada anggaran, misalnya kita disuruh pemerintah untuk ini wes ngikutin kita yang A B C D, dilihat dulu mementingkan masyarakat atau tidak. Ya, seperti kalau enggak ya sudah jangan mau gitu. Kita harus kritisi yang betul-betul tajam gitu loh pemerintah. Misalnya anggaran apa kita semua harus kita. Jangan nggak bisa. Ingat yang misalnya ada anggaran advertorial ya di pemerintah, kan ada yang pemerintah kan biasanya memberikan anggaran advertorial terhadap media kayak gitu. Perlu diketahui bahwa anggaran advertorial yang diberikan lewat APBD atau APBN yang diberikan ke pers atau misalnya seperti itu, tapi kan pemberitaan kegiatan itu kan seputar kegiatan yang bagus, yang positif, bukan kegiatan untuk kepentingan kebijakan yang sangat merugikan masyarakat. Jadi di sini media benar-benar harus kembali ke asalnya. Dulu kan media itu berdirinya di waktu kemerdekaan itu kan memang sempat undang-undang itu memang sempat jadi problematika karena banyak kepentingan yang menungganginya. Nah, di sisi lain akhirnya munculnya undang-undang pers itu biarlah media menjadi dirinya sendiri. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh media kepentingan apapun. Sudah biarkan aja sendiri. Ketika misalnya ada perusahaan yang lain ingin publikasi lewat berbayar advertorial silakan, tapi kan itu tidak ada kepentingan untuk misalnya membolak-balikan fakta yang tidak benar. Itu saya rasa teman-teman di media mainstream ya, itu baik itu di televisi maupun dicetak ya atau di radio, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi biasanya teman-teman yang sangat masih memegang etika jurnalistik. Karena apa? Kita itu kan di bawah Dewan Pers. Ketika kita melanggar etika jurnalistik, kita bisa dilaporkan dan maaf kita bisa sampai ditutup oleh Dewan Pers. Iya, medianya. Dan itu pasti kan merugikan masyarakat, perusahaannya gitu loh. Jadi saya rasa pemberitaan yang diterima itu tidak asal-asalan. Kami tetap akan melakukan seleksi yang ketat sampai akhirnya keluar ke masyarakat sesuai dan tidak merugikan masyarakat seperti itu. Tapi perlu nggak ada sinergi antara wartawan atau media dengan pemerintah? Kalaupun memang perlu ada sinergi, sejauh mana sinergi itu dan apakah nggak menjadi bias gitu Mbak? Yang peran media ini tadi sebagai watchdog. Saya rasa enggak juga. Makanya harus kembali lagi teman-teman di media itu harus menyadari juga bahwa ketika kita kerjasama dengan pemerintah ya, itu kan misalnya ada kegiatan apapun support kan juga dari APBN, APBD seperti itu. Artinya itu adalah anggaran yang berasal dari rakyat. Nah, jadi saya rasa selama ini kami bisa berjalan. Kapan ada kalanya kita menampilkan pemberitaan yang sangat aware ya atau positif tentang pemerintah, karena itu memang pemberitaannya sangat mendukung kepentingan rakyat gitu. Ada kalanya kapan kita memang sangat mengkritisi, walaupun tidak sering, kadang diprotes, Mbak Hani, berita iki pemerintah bana yo kok nggak apa-apa. Terus gimana? Kita dapat laporan, ya itu tadi laporan dari citizen masyarakat, laporan dari gitu. Misalnya ada laporan, ini loh kok akhirnya misalnya seperti ini, kami pasti akan memilih untuk melakukan itu tadi, cek dan balance. Cek ke masyarakat, cek ke pejabat, cek lihat anggaran dananya, kita cek semuanya, kita seimbangkan pemberitaan. Kalau itu memang misalnya kok lebih pro ke pemerintah ya, kan kita sudah melakukan cek gitu. Mungkin aja memang ada seorang oknum yang tidak suka dengan
kebijakan tersebut seperti itu. Nah tadi kan kalau wartawan bisa nih punya wewenang, punya nama untuk ngecek langsung ke pejabat atau ke narasumber tertentu. Gimana dengan masyarakat? Misalkan masyarakat menerima sebuah informasi berita di media mainstream. Kan sebagai masyarakat mungkin orang-orang memang sudah lebih cerdas dan lebih kritis. Mereka mempertanyakan nih, ingin mengkonfirmasi berita dari media mainstream ini apakah memang benar atau tidak. Gimana Mbak kira-kira caranya masyarakat itu bisa mengkonfirmasi berita itu? Apakah langsung ke pejabat negaranya tapi dia juga nggak punya akses atau kayak gimana? Biasanya kalau yang saya alami, masyarakat itu lebih dekat dengan media. Jadi ketika ada pemberitaan yang nggak sesuai gitu atau apa gitu, mereka itu konfirmasinya ke teman-teman yang nulis dulu, atau kan ada memang mereka sulit diakses ke pejabat yang pemerintah. Jadi mereka yang bilang sudah selesai sih wartawan ini misalnya gitu, konfirmasinya media apa misalnya. Nah itu ada nomor teleponnya, akan dicek ada konfirmasi. Ya, biasanya mereka langsung dihubungkan dengan media itu. Dan selama ini sih di media mainstream seperti itu. Jadi masyarakat itu sangat dekat dengan teman-teman media. Jadi mereka itu ketika ada kasus apapun langsung, misalnya ada berita yang tidak sesuai, mereka langsung telepon ke media. Saya itu sampai ditelepon begitu ya, Mbak, beritanya gini, ya nanti saya coba saya klarifikasi ke wartawannya. Terus wartawannya telepon, Mbak, aku telepon A, B, C, D. Akhirnya kami sampaikan dengan baik, Mas ini loh sudah informasi dari A, B, C, D. Oke lah, coba Pak terima ini. Ya Mas monggo. Kalau jenengan tidak terima, namanya jenengan mau nggak jadi salah satu narasumber untuk persoalan ini? Oke, karena di pemberitaan itu kan ada hak jawab. Jadi misalnya orang A tidak terima, ya silakan kita akan berikan hak jawab. Ketika hak jawab itu bisa nggak puas lagi, kita akan melakukan mediasi. Kalau nggak mediasi, silakan mereka tidak bisa langsung ke kepolisian. Mereka harus laporan ke Dewan Pers karena ini terkait dengan pemberitaan. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Oh sering. Yang paling sampai ke kepolisian atau mungkin sampai ke Dewan Pers? Sering sekali sudah. Sering sekali. Kata tidak sampai ke kepolisian, ya kepolisian, lapor ke kepolisian, ya kepolisian. Tapi sama polisi dilempar ke Dewan Pers. Dikembalikan ke Dewan Pers. Karena mereka memang di undang-undangan seperti itu bahwa pemberitaan itu bukan menjadi kebijakan kriminalitas, bisa dilakukan yaitu hak jawab. Waktu itu sampai ke Dewan Pers kita pernah sidang ke Jakarta. Ya, memang itu. Kemudian narasumber gak terima, akhirnya narasumber gak terima. Mungkin kasusnya itu narasumber A itu ditulis sama teman-teman wartawan. Yang pihak lawan yang nggak terima itu biasanya kasus-kasus kriminal gitu. Pengadilan itu cuma menuliskan. Makanya teman-teman di redaktur di redaksi itu mesti konfirmasi itu karena itu biasanya juga kami kalau harus bolak-balik sidang Dewan Pers, tapi yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Oke, tadi kita bahas tentang buzzer influencer ini yang berkeliaran di media sosial. Media sosial itu kan biasanya dekat dengan internet. Nah, menurut Mbak Hani ini sebenarnya internet itu memperburuk jurnalisme. Karena kita juga lihat kan di media online itu yang judulnya itu clickbait. Clickbait yang orang mau ngeklik terus dibikin bombastis lah, apalah fakta hebat, wah kayak gitu. Nah, lalu kayak jadi apa ya, tujuan pembuatan berita ini antara kecepatan dan keakuratan itu malah jadi apa ya, bisa dibilang bukan bias
etika di jurnalisme itu kan kita menerapkan 5W1H. Nah, saya harapkan sih teman-teman walaupun kita mengejar kecepatan, nah jadi bukan hanya kecepatan tapi juga ketepatan, karena dua hal itu di media mainstream yang sudah beralih ke online ya, itu harus tetap kita pertahankan. Karena apa bedanya nanti kalau teman-teman kecepatan tapi endingnya ternyata maaf ya misalnya hoax atau hanya pemberitaan yang beropini, itu kan sangat merugikan medianya itu sendiri. Ya itu kan bukan hanya masyarakat tapi juga merugikan perusahaannya, kredibilitas media. Bilang aja biasanya sekelas waduh yang jadi pedoman adalah Kompas, Jawa Pos gitu kan, mereka kan mau menaikkan kan mau pikir-pikir dulu kalau cepat tapi ternyata tidak tepat. Waduh itu nulis media ini kan juga sangat saya rasa teman-teman di redaksi, teman-teman media mainstream itu sudah dilatih untuk melakukan itu ketepatan pemberitaan yang ditulis oleh teman-teman di lapangan seperti itu. Nah, misalnya 5W1H itu harus tepat di mana lokasi kejadian itu, waktunya kapan, pukul berapa. Misalnya meleset karena itu informasi dari citizen kan kadang terjadi kecelakaan kira-kira pukul 1 misalnya seperti itu ya. Nah, ternyata itu kita ya udah konfirmasi, cek langsung ke kepolisian. Pukul berapa dan? Oh iya misalnya 14.2 atau 13.39. Nah seperti itu. Kan antara 13.00 dengan pukul 13.39 kan jaraknya 30 menit. Tak orang negatif dulu ini setengah loro, setengah dua misalnya gitu kan. Akhirnya ya, aduh ya apa sih media ini saya bisa gitu kan seringnya seperti itu. Makanya walaupun kita mengejar kecepatan, tapi ketepatan utamanya kaidah jurnalistik kita pakai 5W1H itu harus tepat. Ya artinya bisa dipercaya oleh masyarakat, medianya juga menguntungkan bagi medianya juga, masyarakat makin lama makin percaya. Soalnya kan kalau lama-lama maaf ya akun media tersebut memberikan pemberitaan yang tidak tepat, ini kan lama tidak dipercaya, imbasnya juga misalnya income perusahaan juga berturun, karena kan media itu kan perusahaan jasa, ya kan sih, perusahaan jasa. Jadi kan informasi yang diberikan harus tepat, saya rasa seperti itu. Tapi dari media online, internet kan kita ngejual klik, Mbak, ngejual view. View itu kan berupa angkanya kelihatan dan bisa dijual ke pengiklan. Jadi ada faktor ekonomis juga nggak? Makanya mereka lebih memilih untuk yaudahlah yang penting naik, yang penting view-nya banyak dulu. Oke, kalau saya rasa di situ lihat juga kan sekarang tuh banyak ini Mbak, apa ya maksudnya perusahaan perusahaan yang menghitung lembaga survei. Lembaga survei perusahaan, lembaga media, mana sih media yang viewernya terbanyak? Ternyata viewer terbanyak belum tentu juga pengiklannya banyak. Ternyata saya merasakan seperti itu. Banyak banget viewer ya, maksudnya viewer banyak tapi ternyata pengiklan ya atau perusahaan tidak memilih iklan di situ. Karena ternyata ya itu salah satunya. Kan masyarakat itu bisa menilai, kan pasti sekarang banyak kan lembaga survei yang bisa menilai bagaimana kualitas pemberitaan itu, dipercaya atau tidak, dia di aplikasi bukunya apa tidak. Nah, seperti itu biasanya. Seperti itu sih, saya rasa walaupun viewernya tinggi belum tentu juga pengiklannya banyak juga belum tentu. Terus yang kedua itu terkait dengan rubrik. Nah, misalnya sektor media itu fokusnya ke perusahaan, ke bisnis gitu ya. Kan nggak mungkin kriminal itu kan pembacanya banyak. Tapi lihat-lihat orang-orang perusahaan mau yang ngiklan di akun berita media yang segmennya beda. Segmennya ke kriminal kan enggak. Mesti mereka akan memilih iklan di segmen yang mesti misalnya
ke bisnis. Heeh. Nah, misalnya orang-orang di mana di Bojonegoro gitu jauh-jauh di situ, terus dia pengen apa kerja apa misalnya mereka punya SK migas ya di sana yang Cepu di situ kan nggak mungkin juga dia ngiklan di daerah yang jauh, pasti dia akan sekitar situ lokal juga pembacanya, terus target marketnya juga. Oke. Jadi kan orang iklan itu kan target marketnya, misalnya di media pembacanya anak-anak muda, pasti dia akan perusahaan-perusahaan yang punya produk muda pasti dia akan iklan di itu gitu di media tersebut. Kalau misalnya pembacanya mayoritas bisnis ya kan, mayoritas pembacanya adalah pendidik, kursus-kursus itu akan iklan di situ ya. Itu segmennya, target pembacanya juga, target pengiklannya. Oke. Makasih Mbak Ani buat ngobrol-ngobrolnya, Mbak. Ya, ada gitu ya. Udah kan kita lebih sharing tentang jurnalismenya gitu. Mungkin next kita bakal lebih perdalam tentang politik dan ekonomi media mungkin suatu saat next ya kan. Nanti kelamaan Mbak kalau di sini. Orang-orangnya yang nonton nih nila apa nih panjang banget. Mungkin next ya kita bikin diskusi selanjutnya. Makasih Mbak Ani buat waktunya. Sukses terus ya. Amin. Amin. Makasih Mbak.